akan kalian laksanakan yaitu melalui dua tahap. Pertama, observasi secara langsung. Yang kedua adalah tes tulis yang akan dilaksanakan pada hari Senin. Untuk observasi langsung, itu hari ini yang akan kalian laksanakan. Metodenya ada dua, caranya ada dua tahap. Pertama, kamu menjelaskan mesin yang ada di belakang kalian. Mesin yang ada di belakang kalian menjelaskan bagaimana cara kerjanya dan juga memastikan mesin yang ada di belakang kalian itu berjalan sesuai dengan fungsinya. Untuk pelancaran di kota kerja ini, maka kita berlaku untuk pelatihan pada teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Nama saya Jenam Akin dari kelas 12 Otomasi 2. Di sini saya akan menjelaskan tentang sistem yang ada di panel dan beberapa juga pertama-tama ini ada HMI dan buzzer, lampu RST, lampu indikator, push button start WD, selektor untuk barang, selektor untuk terbang, dan di sini ada push button stop WD, dan di sini ada juga push button emergency. Yang lanjut ke dalam. Di dalam ada MCB 3 pasar dan 2 MCB 1 pasar, ada HAG, ada PLC, ada kontaktor magnet beserta tornya, dan 3 buah relay dan PSU. Tidak lupa juga di sini ada terminal. Kita lanjut ke sini. Di sini ada PFD, ada motor 3 pasar dan ada listro juga dan 2 buah direct. Lanjut, di sini ada fotosensor, sensor katup dan sensor sensor yang berfungsi untuk mendeteksi mobil atau kendaraan. Di sini juga ada radius box yang berisi 3 push button, di mana push button tersebut adalah forward, reverse, dan stop. Oke, kita lanjut ke sini. Di sini ada radius box dengan 2 push button, di mana 1 push button auto dan 1 push button manual. Ada air service unit. Di sini juga ada valve 5/12 double solenoid beserta silinder double action. Di sini ada valve 5/12 single solenoid dan silinder double action. Di sini ada limit switch 1S1, 1S2, 2S1 dan 2S2. Kita lanjut ke sistem di sini, di mana kita ingin menyalakan sistem tersebut. Kita harus menekan button, yaitu button start WD. Dan jika ingin kita menggunakan gerbang otomatis, kita harus memutar selektor pada kondisi auto, dan kita bisa menggunakan si sensor kartu ini. Dan ketika sensor mendeteksi ada kartu yang menempel, maka gerbang akan naik dan membuka gerbang. Lalu setelah itu, ketika mobil sudah melewati fotosensor, gerbang akan menutup kembali. Jadi kita ingin mengkondisikan ke kondisi manual, kita bisa menekan tombol forward, yang dimana tombol forward itu untuk naik dan reverse untuk turun, dan stop.
Dan di sini juga ada simulasi dari lifter barang. Jika kita ingin menggunakannya dengan auto, kita putar selektor di auto dan kita menekan tombol auto, maka dia akan bergerak satu siklus, di mana satu siklus tersebut memiliki 4 gerakan. Yang 4 gerakan tersebut adalah A plus, B plus, A min, A plus, B plus, B min, A min. Setelah satu siklus telah selesai, maka simulasi ini akan berhenti dengan sendirinya. Jika kita ingin menggunakan kondisi manual, kita bisa memutar server ke kondisi manual dan kita bisa menekan tombol manual satu persatu sampai satu siklus selesai. Sebelumnya ingin menyalakan sumber. Dan ingin menyalakan sumber di dalam panel. Sistem dari gerbang otomatis dan lifter barang bisa kita atur dengan selektor. Jika kita ingin menggunakan gerbang dengan kondisi auto, maka kita putar selektor di kondisi auto dan kita bisa menggunakan, pertama-tama kita tekan tombol start WD untuk menghidupkan semua sistem. Jika sistem sudah nyala, maka kita bisa memutar selektor mau itu di auto ataupun manual. Kita di sini akan menggunakan manual. Di sini akan kita coba menggunakan kartu. Ketika simulasi dari gerbang tersebut kami menyentuh limit atas, maka si limit tersebut akan memberikan sinyal ke PLC dan PLC akan mengolahnya ke VFD dan VFD akan memberhentikan motor. Dan ketika kita simulasi dari sensor ini, ketika mobil sudah melewati ini, maka gerbang akan menutup dan sempurna seperti semula. Kita putar gerbang ke manual. Dan di gerbang manual kita bisa menggunakan tombol button ini satu persatu, di mana forward untuk naik, dan reverse untuk turun. Stop. Naik. Turun full. Emergency. Oke. Kita lanjut ke simulasi lifter barang. Sebelumnya kita harus menyalakan air service unit. Dan jika kita ingin menggunakannya di auto, kita bisa putar sensor di auto. Setelah itu kita tinggal menekan tombol auto, maka dia akan bergerak. Dia akan bergerak. Kita putar selektor ke manual dan tekan button manual satu persatu sampai siklus tersebut selesai. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jadi mesin dalam kondisi berfungsi dengan baik? Ya, berfungsi dengan baik. Oke. Nah, nanti kita akan beri gangguan. Tolong nanti di troubleshoot, tolong nanti diperbaiki sehingga seperti sekarang ini. Siap? Siap, Pak. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di pertemanan Ranjari, nama saya Irman Setiawan dari 12 Perpinduan. Di sini
sini saya akan mempresentasikan komponen beserta sistem kerjanya. Dan di tipe panel di sini ada 3 buah RS, 3 buah lampu indikator yaitu R, S, dan T, 2 buah selektor yaitu selektor filter dan gerbang. Di sini ada HMI, human machine interface, dan button emergency, 2 buah push button start watchdog dan stop watchdog, buzzer, dan indikator emergency. Dan di sini di dalamnya ada 1 buah MCB 3 pasa, 2 buah MCB 1 pasa, hub, PLC, ada kontaktor beserta dan 3 buah relay, dan yang terakhir ada PSU power supply unit. Dan di sini ada VFD, di sini ada motor 3 pasa beserta litro yang dilengkapi dengan limit shift atas dan bawah. Di sini ada sensor di sini ada 200 box yang berisikan sensor proximity atau sensor satu. Di sini ada fotosensor, reflektor, dan di sini ada 200 box yang berisikan 3 box button yaitu forward, reverse, dan stop. Dan di sini ada air service unit dan 200 box yang berisikan 2 box button yaitu auto dan manual. Dan di sini ada valve 5/2 double solenoid dan silinder double action yang dilengkapi dengan limit 1S1 dan 1S2. Di sini ada valve 5/2 single solenoid beserta silinder back yang dilengkapi dengan limit 2S1 dan 2S2. Dan di sini saya akan menjelaskan cara sistem kerja. Teman-teman, saya akan menjelaskan sistem kerja gerbang terlebih dahulu. Teman-teman, kita harus menekan push button start watchdog yang dimana akan memberikan sinyal ke PLC dan memberikan outputan ke PFD yang dapat sehingga PFD akan menyala dan bertulisan ready ketika. Dan di sini saya akan menjelaskan sistem kerja secara auto. Pertama-tama selektor pastikan di kondisi auto. Ketika saya menempelkan kartu ke proximity, maka proximity akan memberikan sinyal ke PLC dan PLC akan memberikan sinyal ke PFD yang dimana terbang akan naik terbuka sehingga menyentuh limit shift atas. Dan ketika mobil sudah melalui fotosensor dan sudah tidak mendeteksi apapun, maka fotosensor akan memberikan sinyal ke PLC dan PLC akan memberikan outputan ke PFD yang dapat mengakibatkan terbang akan turun ke bawah sampai menyentuh limit shift bawah. Dan di sini saya akan menjelaskan cara sistem kerja manual. Pertama-tama pastikan selektor berada di kondisi manual. Ketika saya menekan tombol reverse, maka gerbang akan naik sehingga menyentuh limit shift atas, dan ketika saya menekan button forward, maka gerbang akan turun sehingga menyentuh limit shift bawah. Dan ketika saya menekan button stop, maka akan memberhentikan pergerakan forward maupun reverse. Dan ketika kita ingin melanjutkannya kembali, kita bisa menekan tombol forward ataupun reverse. Dan di sini saya akan menjelaskan cara sistem kerja barang. Dan di sini ada 2 kondisi yaitu auto dan manual. Dan saya akan menjelaskan sistem secara auto. Pastikan selektor berada di kondisi auto. Pertama-tama sebelum menjalankannya kita harus memberikan angin terlebih dahulu dengan cara menyalakan air service unit. Ketika saya menekan push button auto, maka push button akan memberikan sinyal ke PLC dan PLC akan memberikan sinyal ke relay yang dapat mengakibatkan M1 menyala dan silinder A akan maju sehingga menyentuh PS2. PS2 akan menyala, maka M1 akan menyala sehingga mengakibatkan silinder B maju untuk menyentuh PS2. Dan PS2 tertekan, maka M1 akan maju dan menyala. Ketika silinder B sudah menyentuh PS1, maka PS2 akan menyala dan mengakibatkan silinder B turun menuju ke PS1. Jadi saya akan menjelaskan secara manual dan pastikan selektor berada di kondisi manual. Ketika saya menekan button manual, maka silinder akan maju sampai menyentuh status 2 dan saya akan menekannya kembali sampai menyelesaikan satu siklus. Sekian dari saya. Terima kasih. Izin menyalakan sumber.
Ini menggunakan sumber pakai HP. Oke, dan di sini saya akan mencobanya. Kita manual. Stop. Turun. Stop. Turun. Naik. Emergency. Pijit push buttonnya. Push button, bukan itu. Push button. Ya. Jalan nggak? Enggak, Pak. Oke. Turun. Full. Oke. Matiin anginnya. Baik, disclaimer. Mesin dalam kondisi baik atau tidak? Baik. Baik ya. Nah, nanti kita akan coba ganggu. Anda nanti cari troubleshootnya, Anda cara bagaimana cara mereparasinya supaya dia kondisinya seperti semula. Siap? Ya. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya David Fadil dari kelas 1211. Sini saya akan menjelaskan dan mempresentasikan komponen-komponen apa saja yang digunakan dan sistem breaker barang dan gerbang. Di luar panel box ada 3 buah lampu indikator RST, satu lampu emergency, dan 1 buah HMI. Di sini ada buzzer serta 2 selector switch, filter maupun gerbang, ada start dan stop watchdog, dan 1 buah tombol emergency. Di dalam panel box, di sini ada 1 MCB 3 fasa, 1 buah MCB 1 fasa, 1 buah hub, 1 buah PSU, kontaktor beserta reaktor, 3 buah relay dan 1 PLC. Ini ada 1 buah PLC, 1 buah motor 3 fasa dengan lead screw yang dilengkapi dengan limit switch atas dan limit switch bawah. Sini ada sensor kartu, sensor fotosensor beserta reflektor, dan 3 buah push button forward, reverse dan stop. Di register barang, sini ada air service unit beserta 2 tombol push button auto manual. Ini ada silinder double action 2 buah dengan solenoid. Sini ada valve 5/2 single solenoid, dan sini ada valve dengan valve 5/3 double solenoid. Ada 4 buah limit switch, 1 S1, 1 S2, 2 S1 dan 2 S2. Pertama, saya akan menjelaskan cara kerja lifter auto. Ketika kita menekan push button auto, push button mengirimkan sinyal kepada PLC yang kemudian satu M1 teraktuasi, membuat 1 M1 bergerak menuju 1 S2 yang menyebabkan 2 M1 maju teraktuasi, menyentuh 2 S2 yang membuat 2 M1 mati, kemudian silinder 2A kembali mundur, yang menyebabkan 2 S1 tersentuh, membuat 1 M2 teraktuasi yang membuat silinder 1A mundur. Pindah ke selektor manual. Di sini, jika kita menekan tombol manual,
Pertama, silinder A akan maju menyentuh satu S2 yang akan mengaktifasi valve 5/2, membuat 2S2 tersentuh, silinder maju, 2S2 tersentuh, yang kemudian mematikan 2M1, membuat silinder kembali mundur menyentuh 2S1 yang membuat 1M2 teraktuasi yang membuat silinder 1A mundur. Itu mode manual, kita harus menekan secara step by step agar siklus bergerak secara satu siklus. Pindah ke sistem gerbang. Sini kita harus menyalakan VFD dengan cara menekan start watchdog, kemudian selektor dipindahkan ke dalam mode auto. Di sini jika sensor proximity aktif yang mengirim sinyal ke PLC dan mengirimnya ke PFD, membuat gerbang naik hingga menyentuh LSA. Kemudian ketika sensor sudah tidak mendeteksi barang atau mobil, kemudian fotosensor mengirimkan sinyal ke PLC yang membuat motor kembali bergerak hingga menyentuh LSB. Kemudian kita pindah ke selektor manual. Sini kita harus menekan button forward yang mengirimkan sinyal ke PLC dan ke PFD yang membuat sistem motor bergerak secara forward maupun reverse. Begitu pula dengan tombol reverse dan ada tombol stop yang mengirimkan sinyal ke PLC yang membuat sistem terhenti dalam keadaan forward maupun reverse. Izin mendemonstrasikan, Pak. Ini menyalakan sumber. Pertama kita terbang untuk Oke. Jika sensor sudah tidak mendeteksi dia, maka akan bergerak mundur. Emergensi. Kita pindah ke sensor manual. Jadi kita ke lifter barang. Pastikan dalam mode auto. Anginnya udah masuk. Manual kita harus menekan selektor ke manual. Lalu sistem selesai. Baik. Jadi kondisi mesin dalam kondisi baik atau tidak? Kondisi baik, Pak. Baik. Nah, nanti kita akan ganggu. Setelah diganggu, tolong Anda troubleshoot dan perbaiki. Siap? Siap, Pak. Siap.
Dimatiin semua sumbernya. Warahmatullahi wabarakatuh. Izin memperkenalkan diri, nama saya Muhammad Irfan Pratama dari kelas 12 Otomotif 1. Di sini saya akan mempresentasikan atau menjelaskan tentang komponen maupun sistem gerbang dan sistem liter. Pertama-tama saya akan menjelaskan tentang komponen terlebih dahulu. Di sini ada box panel, di luar box panel ada lampu RST, di sini ada human pass atau HMI, di bawahnya adalah 3 buah indikator emergensi. Yang pertama emergency switch, yang kedua lampu emergensi, yang ketiga ada buzzer. Di sini ada 2 selektor switch. Yang pertama ada selektor switch liter dan selektor switch gerbang. Di sini ada push button start watchdog, di sini ada push button stop watchdog. Untuk di dalam panel di sini ada MCB 3 pasang 1 buah. Di sini ada MCB 1 pasang 2 buah. Di sini ada hub, di sini ada PLC, di bawahnya ada kontaktor besarnya. Di sini ada 3 buah relay, di sini ada power supply unit. Oke, di sini ada di variable traction drive. Di sini ada motor 3 pasang, di bawahnya ada limit yang dilengkapi limit switch atas dan limit switch bawah. Di sini ada sensor kartu, di sini ada foto sensor dan reflektor. Di sini ada push button forward, push button reverse dan push button stop. Oke, untuk di sini ada air service unit, di sini ada push button auto, di sini ada push button manual, di sini ada 2 buah silinder double action. Di sini ada valve 5/2 cylinder dan di sini ada valve 5/2 double cylinder yang dilengkapi dengan 4 limit switch. Yang pertama 1S1, 1S2, 2S1 dan 2S2. Oke, untuk komponen sudah beres, mari kita ke sistem. Pertama saya akan menjelaskan tentang sistem gerbang terlebih dulu. Pertama-tama harus kita menekan push button start watchdog, di mana ketika kita menekan push button start watchdog maka akan mengirimkan sinyal ke PLC dan PLC akan menyentuh PLC sehingga PLC menyala dan bertulisan ready, maka sistem gerbang siap dijalankan. Oke, untuk sistem gerbang ada 2 mode. Yang pertama ada auto dan manual. Saya akan menjelaskan auto terlebih dulu. Pastikan selektor switch berada pada auto. Ketika sensor kartu mendeteksi kartu, maka akan mengirimkan sinyal ke PLC dan PLC akan mengirimkan sinyal ke PLD, di mana akan mengontrol putaran motor secara forward atau naik ke atas sampai muncul limit switch atas. Dan ketika motor sudah lewat sepenuhnya dan tidak terdeteksi foto sensor, maka foto sensor akan mengirimkan sinyal ke PLC dan PLC akan mengirimkan ke PLD, di mana motor 3 pasang akan mengontrol sampai turun ke bawah sampai muncul limit switch bawah. Dan ketika mobil masih terdeteksi foto sensor, maka si gerbang tidak akan turun dikarenakan takut terjadinya adanya bentrokan antara gerbang dengan mobil. Oke, untuk auto sudah beres, kita lanjut ke manual. Pastikan selektor switch berada pada kondisi manual. Kita hanya perlu menekan push button forward. Ketika push button forward ditekan, maka akan mengirimkan sinyal ke PLC dan PLC akan mengirimnya ke PLD, sehingga di mana gerbang akan naik sehingga muncul limit switch atas. Dan ketika kita menekan push button reverse, maka akan mengirimkan sinyal ke PLC dan PLC akan mengirimkan ke PLD, di mana si gerbang akan menuju sampai limit switch bawah. Ketika kita menekan push button stop, maka akan mengirimkan sinyal ke PLC dan PLC, dan di mana ketika button stop ditekan maka akan menghentikan laju forward maupun reverse. Untuk gerbang sudah selesai, maka kita akan ke lifter. Di sini lifter juga sama ada 2, yaitu auto dan manual. Di sini saya akan menjelaskannya secara manual. Auto terlebih dahulu. Pertama-tama pastikan air service unit aktif dan mengirimnya ke valve. Oke, untuk push button, ketika pastikan selektor switch berada pada kondisi auto. Pertama-tama kita akan menekan push button auto liter. Ketika kita menekan push button auto liter, maka akan mengirimkan sinyal ke PLC dan PLC akan mengirimkan sinyal ke relay, di mana 1M1 akan aktif dan silinder akan maju sampai muncul
limit switch 1 S2, dan ketika limit switch 1 S2 tertekan, maka 2M1 akan aktif dan silinder B akan maju sampai muncul limit switch 2 S2, dan ketika limit switch 2 S2 tertekan, maka akan mengakibatkan 2M1 mati, dan sehingga silinder B akan mundur sampai menyentuh 2 S2, dan ketika S2 tertekan, maka 1M1 akan mati dan 1M2 akan menyala, sehingga menyebabkan silinder A mundur hingga 1S1. Oke, ke push button auto. Ketika push button auto ditekan, maka akan melintasinya ke PLC, dan PLC akan mengirimnya ke relay, sehingga di mana 1M1 aktif dan silinder A akan maju ke 1S2, dan ketika 1S2 tertekan, maka untuk melanjutkan siklus ini kita hanya terus menekan push button manual sampai siklusnya selesai. Oke, untuk presentasi saya sudah beres, maka saya akan membuktikannya. Pertama-tama izinkan saya untuk menyalakan sumber, Pak. Oke, terima kasih untuk presentasi saya. Mohon maaf bila ada kekurangan dan salah kata. Bila wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Disclaimer, mesinnya dalam kondisi baik atau tidak? Untuk mesin ini dalam kondisi baik. Oke, nah kalau udah dalam kondisi baik, nanti kita akan ganggu, akan kita berikan kerusakan. Nah, tolong nanti di trouble shoot, terus diperbaiki sehingga seperti sekarang lagi. Siap? Siap, Pak. Oke, terima kasih. Matiin sumbernya. Baik ya, kita disclaimer barengan. Tadi mesinnya pada saat dicoba baik atau tidak? Baik ya, oke. Sekarang kita udah ganggu. Nah, nanti kita akan cek barengan benar nggak sudah diganggu atau tidak ya. Oke, kita mulai dari sini dulu. Silakan dinyalakan nomor listriknya. Oke. Ya, langsung dinyalakan PAP-nya. Oke, otomatis. Oh, belum. Itu lepas lagi tuh penguncinya. Oke, kasih
Jalan nggak? Tidak, Pak. Oke, sekarang ke manual, gerbang manual. Ya. Jalan nggak? Tidak, Pak. Tidak. Sekarang ke lifter. Anginnya. Langsung bekerja ya? Harusnya? Oh, tunggu ditekan. Oke, sekarang ke manual. Enggak ya? Oke, jadi sekarang dalam kondisi rusak. Oke, nanti dimatiin dulu sumbernya, anginnya juga dimatiin. Langsung nanti kita cek ya. Oke, lanjut. Ya. Oke, nyalakan VFD-nya. Yep, langsung. Nyala terus. Berhenti ya. Oke, terus ke manual. Nyala nggak? Oke, ke lifter. Kasih angin. Jalan nggak? Nggak. Jadi kondisi mesin rusak. Nah, tolong nanti di troubleshoot dan diperbaiki ya. Oke, matikan sumbernya. Lanjut. Ya. Oke, auto gerbang, nyala nggak? Tidak. Manual, oke, tekan, muter, ya naik nggak? Nggak, langsung turun ke bawah itu, jadi kejerot tanah, hebatnya, pintunya ke dalam tanah gitu ya. Oke, lifter, jalan, manual, nggak, matiin, rusak nggak? Oke, dimatiin sumbernya, yuk, final, ya, nyalakan. Oke, nyalakan VFD-nya. Ya, otomatis. Nyala? Tidak. Manual? Nyala? Oh, itu nyala terus ke dalam tanah tuh. Stop. Oh. Nyalanya langsung ke dalam tanah ya. Wah, keren. Terus lifter. Kasih udara. Langsung kerja ya. Terus jalan nggak? Jalan. Bermasalah. Harusnya satu siklus. Sekarang satu siklus nggak? Nggak, ya. Terus pas awal juga langsung dia kerja ya. Oke, siap. Matiin sumbernya. Matiin sumbernya. Yang atas. Ya, silakan duduk lagi. Baik ya, disclaimer. Sekarang mesinnya rusak. Rusaknya juga beda-beda ya.
tidak sama. Dan ini kenapa kita disclaimer, karena ujian kita bukan main-main, ya kan? Nah, yang sesungguhnya sesuai dengan skema ya. Jadi di situ harus ada memelihara. Nah, memelihara itu sekarang dalam kondisi rusak, berarti harus diperbaiki kan? Oke. Anda sudah paham, sekarang mesinnya sudah rusak, maka harus diperbaiki. Baik. Berapa? 376. 376. Oke. Berapa? 371. 371. Oke. Oke.
Sob lain pun Pak. Pasang gede. Kemurut ngukur harus kan bebannya kudu penuh nyalakan lah. Kalau motornya nyala
Pengukur arusnya. Ya, tinggal Kang angkat. Sekarang mengukur arus, oke? Tapi tadi belum bisa sih Oh, masih repairing. ya. Jadi ini ada bisnis setelah di syuting dan di repairing, izin menyalakan sumber. Buka aja itu. Contohnya. Emergency. Oke, stop. Emergency. Stop. Ke bawah. Stop. Ke atas lagi. Emergency. Ke atas lagi. Ke bawah lagi. Oke. Auto tadi. Auto itu manual ya. Auto langsung emergency. Oke. Ayeuna manual. Enak di push button. Auto push button langsung emergency nya autonya. Oke. Terus biar gerbang pakai push button. Stop. Ke atas. Emergency. Oke, ke bawah. Stop. Bawah lagi. Emergency. Auto nak. Emergency. Coba push button tekan. Push button ke atas. Bisa. Oke, ke bawah. Closing. Jadi itu sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
enggak nanya, gimana jadi? Oke, akhirnya kamu rek non hala gerbang dulu mau dari Pusbatan atau dari HMI? Boleh. Manual dulu atau auto? Buka aja kak ini karetnya. Emergensi. Tekan push button misalnya. Push button tekan. Oke. Emergensi. Oke. Manual ini manual. Stop. Ke atas. Pakai tanya ini. Ini Pak. Iya, pakai ini kan ke bawah. Emergensi. Oke. Stop. Bawah lagi. Ini pakai push button. Stop. Oke, ke atas lagi. Emergensi. Bawah. Stop. Ya, bawah lagi. Emergensi. Enak lifter naik. Ya terserah mau push button lah ini lah. Auto lah, manual lah. Auto. Auto langsung iya ya, tekan emergency. Oke, manual lah. Tino push button aja. Like manual lah kok, manual lah. Auto biasanya. Iya. Closing. Silakan mas saya sana. Oke, ke lain. Oke, tutup aja. Oh, lagi. Oke. Di sini tuh, atas, gitu, Allah.
emergency. Oke. Emergency lagi. Oke. Emergency di ketemu emergency. Inilah. Buka. Stop. Oke. Maju ke atas. Emergency. Coba tekan push button bisa tak? Enggak. Oke, saya lepas. Nah. Oke, ke bawah. Stop. Oke, ke bawah lagi. Emergency. Ke bawah, tekan itu, tekan tombol ke bawah. Oke. Emergency lepas. Oke. Ayeuna lifter pakai itu ini boleh. Auto langsung tekan emergency. Oke, lepas. Ayeuna pakai HMI. Emergency di langsung emergency. Oke. Ayeuna nu gerbang pakai ini. Auto. Emergency. Tekan itu push button, tekan. Oke. Bawah. Emergency. Oke, stop. Oke, stop closing. Oh, ini manualnya belum. Stop. Itu manual ini kan, nah jangan. Manual itu ada belum? Manual pakai HMI udah. Nah, ada apa nih? Bawah. Stop. Oke, ke bawah lagi. Emergency. Oke. Closing ya. Closing lah. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk nanti pakai push button ha. Emergency. Tekan push button nih. Oke. Manualnya. Yang kita Ini. Nah, di sini Buka aja kanan. Auto.
Namun auto langsung emergency. Saklar mati dulu. Kabelna terus itu kudu dipaehan, lamun dipaehan heula deui. Gitu. Oh. Pak, berbangun semua. Kelang-kelangnya. Tuh. Ini, oh. Lihat tuh. Ini kan mati kan? Loh. Iya nggak ada komunikasi internetnya. Namun auto langsung iya nya. Sok. Pak, dia cabut lagi nak. Supaya bisa ditutup, cabut lagi. Nah, tutup. Tadinya itu kan nyawa Pak. Udah nggak apa-apa lah sok gitu. Oke. Emergency lagi. Itu tekan push button. Oke. Emergency lepas. Ayeuna lifter. Auto, manual lah. Auto langsung emergency. Emergency. Oke, stop. Manual lah. Langsung emergency ya. Auto manual ya. Manual Pak. Oh, manual. Ya auto langsung emergency ya. Oke, stop. Oke, stop. Closing. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.